Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Fikri dari Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Mangkurat. Baik, saya akan menjelaskan sini untuk mensosialisasikan tentang Pancasila dalam pengalaman hidup saya sendiri. Kita tahu bahwa Pancasila adalah sebagai ideologi negara kita, negara Republik Indonesia, yang sudah melekat dari zaman kemerdekaan kita. Dari sebelum saya lahir sudah ada gagasan Pancasila bahwa sudah tertanam untuk bangsa Indonesia kita. Di sila yang pertama yaitu adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Dalam penerapannya ketuhanan yang Maha Esa itu kita diajarkan bahwa bagaimana sih cara kita harus bersyukur kepada Sang Pencipta yang telah memberikan kita segala kenikmatan dalam hidup, seperti kita bangun tidur, baru bangun tidur sudah diberikan kehidupan kembali, belum diwafatkan oleh Allah. Jadi kita harus tetap bersyukur, berdoa pada Yang Maha Kuasa bahwa kita dalam hidup butuh yang adanya perantara Tuhan atau kebutuhan yang itu Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, di situ kita ada rasa toleransi dari berbagai agama. Kita di Indonesia banyak agama, tidak hanya satu, yaitu ada 6 agama yang diakui oleh Indonesia. Mungkin tidak saya sebutkan satu-satu, tapi lebih jelas kita akan menghargai satu sama lain. Mau perbedaan agama mereka, kita berbeda, tapi tetap dalam dalam beribadah tetap satu. Yang kita pilih adalah satu Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa itu satu, menghormati. Dan yang ketiga ada beribadah sesuai dengan ajarannya masing-masing. Kita tetap taat pada ajaran kita sendiri. Kita tetap akan melakukan ibadah kita masing-masing sesuai dengan ajaran agama yang telah dipeluk dan dianut oleh masing-masing individu. Lanjut di sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini kita diajarkan bahwa dalam kemanusiaan yang adil dan beradab kita menghormati, yaitu namanya hak asasi manusia. Kita harus tetap bisa menghormati hak asasi manusia. Pastinya semua manusia yang hidup yang tinggal di Indonesia memiliki hak mereka dalam penghidupan yang layak di Indonesia ini. Lalu ada menghormati keberagaman. Kita juga harus menghormati keberagaman suku yang ada di Indonesia atau budaya suku yang banyak sekali di Indonesia suku. Kita harus menghormati hal tersebut. Kita akan dapat jadi orang yang beradab walaupun perbedaan suku yang lebih banyak sekali di Indonesia ini. Lalu kemudian yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Nah, persatuan Indonesia ini adalah menghormati yang namanya perbedaan budaya. Kita harus menghormati perbedaan budaya orang. Banyak sekali budaya yang kita miliki di Indonesia. Beribu budaya yang bahkan saya tidak bakal bisa menyebutnya satu-satu. Budaya tersebut ada dalam diri saya. Mungkin contoh dari budaya diri saya yaitu dari suku saya, suku Pasir. Mungkin di sana ada budaya tradisi yaitu tanam padi yang melihat bulan. Dalam hitungan bulan kita melihat bulannya, kalau ada perubahan biasanya ada tanda bahwa musim tersebut musim panen padi gitu. Lanjut ke kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini kita diajarkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita butuh yang namanya musyawarah dalam memutuskan keputusan yang bersama. Apalagi dalam keluarga juga ada musyawarah untuk keputusan
bagaimana penghidupan kita selanjutnya, gimana cara kita ngatur kehidupan kita lainnya. Dan dalam pengalaman diri saya sendiri di situ ada di asrama, yaitu musyawarah bahwa bagaimana sih caranya kita ini membagi tugas dalam membersihkan asrama ini, asrama yang dimana kondisi asrama saya masih baru selesai renovasi. Jadi kita membagi tugas, ada yang bersih-bersih dapur, bersih-bersih ruang tengah, ruang tamu, bersih-bersih WC, bersih-bersih teras depan, dan banyak lagi. Mungkin memperbaiki hal-hal yang rusak, masih banyak lagi. Dan juga dalam pentingnya yang dimana nilai-nilai ini kita harus terapkan dalam diri kita. Saya sudah melakukannya. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini kita harus bersikap adil dalam demokrasi, dalam pemilihan keputusan, menghargai pendapat-pendapat orang lain. Kita juga itu adalah mendukung yang namanya demokrasi, yaitu pemilihan umum. Dan kita zaman sekarang sudah zaman pemilu, yang dimana kita sebagai orang yang sudah menganut Pancasila pasti harus bisa yang namanya adil dalam memilih dengan sesuai dengan kehendak diri sendiri, memilih dengan jiwa, dengan hati nurani kita. Tidak ada yang namanya kecurangan, ada yang suap menyuap, itu hal-hal yang tidak sesuai dengan Pancasila. Jadi penerapan itu harus kita lakukan. Mana lagi keadilan, yang mungkin pengalaman dari keadilan diri saya adalah yang dimana dalam memilih dalam sebuah lingkup perkuliahan, yaitu memilih ketika saya jadi moderator, yaitu memilih orang-orang yang bertanya. Kita harus adil dalam memilih orang-orang yang sedang bertanya. Biasanya dalam ajuan pertanyaan biasa maksimal ada misalnya kan 5 pertanyaan, dan yang mengajukan adalah 10 pertanyaan. Jadi dari 10 pertanyaan itu kita harus saring untuk memilih 5 pertanyaan yang mungkin duluan, yang dimana kita harus bisa memilih dengan teliti, tertib, dan sesuai dengan aturan yang sudah ada. Sekian dari penjelasan mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dari saya, Fitri. Tapi saya undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata, salam Pancasila. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.